Al-Haddad Al-Habib Abdullah Al-Jufri Al-Abdul Qadir Al-Jufri, dan para habaib semuanya, segenap para kiai, Kiai Masyhuri, Kiai Mustari, dan yang saya cintai Al-Habib Ahmad bin Sumit, Masya Allah, yang mensukseskan dan mendoakan majelis ini tadi. Mudah-mudahan majelis ini barakah, berkat habaib, berkat kiayat semuanya, para asatid, para sesepuh, para hadirin semuanya, dan hadirat, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jamaah rindu Rasul yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jajaran Masjid Ketakmiran Masjid Nurul Huda yang telah memberikan tempat pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi, masjid ini tambah makmur, tambah ombo insyaallah, amin ya rabbal alamin. Warga setempat dari warga Gadang Gang 2, mudah-mudahan besok rezekinya dilancarkan oleh Allah, semua diberkahi oleh Allah, selamat dunia akhirat, diberikan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Kru MRR laki-laki maupun perempuan yang sudah susah payah mensukseskan majelis ini, mudah-mudahan mereka mendapat cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita, sehingga kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Tinggal 1/4 jam, maka saya akan menceritakan tentang mahabbah Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tercinta, yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mereka sering bertemu dan menjumpai Nabi Muhammad, menatap wajah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka semuanya tidak melakukan sholat kecuali di belakang Nabi Muhammad. Mereka tidak berjuang, berjihad melawan kezaliman, kekafiran kecuali bersama Nabi Muhammad. Mereka tidak mencari ilmu dan duduk di majelis ilmu kecuali bersama Nabi Muhammad. Mencari ilmu di hadapan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Dan perlu kita ketahui, mereka para sahabat yang pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berpisah dengan Nabi Muhammad, pulang ke rumahnya masing-masing, maka bukan hitungan hari, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hitungan jam, mereka sudah kangen lagi untuk bertemu Nabi Muhammad. Bukan hitungan hari, tapi hitungan jam, mereka kepingin untuk menatap wajah Nabi Muhammad, kepingin bertemu Nabi Muhammad, kepingin duduk kembali di hadapan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bukan hitungan hari, hitungan jam. Sehingga hal ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, satu hadis dari istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah, putri sahabat yang terbaik dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang satu laki-laki sahabat Rasulullah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi inni la ahabbu, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai melebihi cintaku pada diriku sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli. Dan kau ya Rasulullah lebih aku cintai melebihi cintaku kepada istriku. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan kau ya Rasulullah
lebih aku cintai melebihi cintaku kepada anakku sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu sahabat ini mengatakan, wa inni la akunu fil baiti la adhkuruk hatta lam asbir lam asbir hatta atiyaka fa andura ilaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika aku berada di rumah, maka yang selalu aku ingat adalah wajahmu ya Rasulullah. Fama asbir, aku tidak sabar hatta atiyak, sampai aku akan bertemu denganmu, fa andura ilaik, dan aku akan melihat wajahmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sahabat ini mengatakan, wa idza dzakartu mauti wa mautak, ketika aku mengingat nanti kalau aku meninggal dunia dan kamu sudah wafat ya Rasulullah, araftu, aku sudah mengetahui, Allahumma shalli ala Muhammad, annaka idza dakhaltal jannah, kalau kamu sudah masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, kau akan diangkat derajatmu ya Rasulullah dan dikumpulkan dengan para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah, dan aku apabila masuk surga ya Rasulullah, khasyaitu ala arak, aku takut tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kau berada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, sedangkan aku berada di bawahmu, surga bawahmu ya Rasulullah. Tentu aku tidak akan bisa melihatmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lihat pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah faham apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemauannya faham. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Dia tidak mau berpisah dengan Rasulullah dunia dan akhirat. Dia inginnya melihat dan bersama Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Fala yaruddu alaihi syai'an. Rasulullah diam hatta nazala Jibrilu alaihi salam bihadhil ayah, sampai Jibril sendiri yang turun dengan membawa surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa man yuti'illaha war rasulah, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik, dengan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyina, dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqina, dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, dikumpulkan dengan para orang-orang yang mati syahid, wassalihina, dikumpulkan dengan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah teman-teman yang terbaik. Sallu ala sayyidina Muhammad, sallu ala habibina Muhammad. Wahai pecinta Rasulullah, perindu Rasulullah, sallu ala sayyidina Muhammad, sallu ala habibina Muhammad. Ketika turun ayat semacam ini, maka sahabat itu menjadi senang, menjadi sumeh, hatinya tenang. Ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, yang menangi Nabi Muhammad, yang melihat wajah Nabi Muhammad, yang duduk dengan Nabi Muhammad, yang selalu bertemu dengan Nabi Muhammad, yang bertatapan dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan generasi berikutnya setelah wafatnya Nabi Muhammad? Apakah mereka mencintai Nabi Muhammad? Apakah mereka merindukan Nabi Muhammad? Ya, mereka tetap merindukan Nabi Muhammad. Mereka tetap ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad walau fil manam, walaupun dalam keadaan tidur. Dan itu didukung dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Imam Ahmad, wa rawahu Imam Muslim, wa rawahu Imam Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min shiddati
min syiddati ummati li hubban, sesungguhnya umatku yang paling cinta kepadaku, sangat merindukanku. Siapa ya Rasulullah? Nasun yakununa ba'di. Mereka adalah umatku yang generasi-generasi umatku yang hidup setelah aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah menemui aku, tidak pernah menangi aku, tidak pernah menatap wajahku. Nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum walau ra'ani bi ahlihi wa malih. Sehingga salah satu mereka, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka sangat mendambakan, mereka sangat menginginkan untuk melihat wajahku walau fil manam, walaupun dalam keadaan tidur, karena cintanya dia kepadaku melebihi cintanya dia kepada istrinya dan cintanya dia kepada hartanya. Kalau perlu dia keluarkan harta banyak, dia buat maulid agar dia bisa melihat wajah Nabi Muhammad, agar dia bisa bermimpi Nabi Muhammad. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara untuk melihat Rasulullah, bermimpi Rasulullah, melihat wajah Nabi Muhammad? Para ulama mengatakan alaika bitaqwallah. Pertama, bertakwalah kepada Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Allah tidak suka Anda meninggalkan sholat, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj, apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW? Yang dia perjuangkan adalah mondar-mandirnya Rasulullah dari Nabi Musa, langit yang ke-6 menuju ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha mondar lagi, datang ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dapat oleh-oleh apa dari Allah ya Rasulullah? Perintah apa? Sholat 50 waktu. Kembali ya Rasulullah, minta dispensasi, minta keringanan, umatmu tidak akan kuat ya Rasul. Balik Kanjeng Nabi. Demi siapa? Kita selaku umatnya, kita selaku umatnya. Lihat ya khair Nabi, Nabi Muhammad yang sayang kepada kita. Ketika turun lagi, dapat berapa ya Rasulullah? Dikurangi menjadi 20. Balik ya Rasul, tidak akan kuat. Balik Kanjeng Nabi. Turun lagi, dapat berapa ya Rasulullah? 10. Balik ya Rasulullah, gak akan kuat. Balik Kanjeng Nabi. Sampai 5 waktu, dapat berapa? 5 waktu. Kembali ya Rasulullah. Umatku saja 1 hari 2 kali menghadap Allah, mereka banyak yang murtad, mereka banyak yang tidak mengikuti aku. Balik ya Rasulullah. Tidak cukup 5 waktu ini. Aku malu, aku malu kalau sering meminta dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Diperjuangkan ini mondar mandir demi kita supaya kita enak. Siapa yang perjuangkan? Nabi Muhammad. Karena sayangnya kepada kita. Siapa yang sayang? Nabi Muhammad. Seandainya itu diwajibkan 50 waktu, tidak mampu kita masyarakat muslimin. Karena sayangnya Rasulullah sehingga kita mampu 1 hari 5 waktu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu dengan apa? Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad kalau kepingin mimpi Rasulullah. Lalu dengan apa? Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW Anda perbarui, Anda hidupkan. Seperti pakai siwak. Kalau ustaz gak ada siwakan, gak pakai siwak, khutbah gak pakai siwak, sholat pakai siwak, dia kurang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bicara ustaz karena dia yang mengetahui tentang hukum, dia mengetahui tentang ilmu. Kalau dia sholat tidak pakai siwak, berarti dia kurang cintanya kepada Nabi Muhammad, tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bertemu dengan aku di surga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Rasulullah di surga dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Zain bin Sumit, seorang ahli fikih, seorang wali min auliyaillah, guru dari guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, barakah ilmunya untuk sejagat raya ini, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah,
beliau mengatakan gadru qurbil insani minal habib sallallahu alaihi wasallam, gadru mutaba'atihi, gadru qurbil insani minal habib sallallahu alaihi wasallam, gadru mutaba'atihi. Dikatakan orang itu dekat dengan Nabi, dikatakan orang itu cinta dengan Nabi adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah, solat-solat sunnah. Dia tidak solat kecuali pakai siwak, pakai minyak wangi, berdupah di suatu majelis. Ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Siapapun yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan orang-orang yang peduli dengan sunnah Rasulullah, dia ditekani kanjeng Nabi, didatangi Rasulullah. Rasulullah cinta. Satu bukti, satu cerita sebagai penutup di akhir majelis saya ini, bahwasanya Anda ketika membuka satu kitab yang berjudul Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Abdul Anas Abdul Ja'far, di halaman 232, maka di situ dikatakan ada seorang kafir namanya Al-Ala bin Sa'id bin Makhlad. Al-Ala bin Sa'id bin Makhlad. Kata Al-Ala bin Sa'id bin Makhlad, ketika aku tidur ra'aitun Nabi SAW fin naum. Orang kafir melihat Nabi Muhammad SAW, berarti dia akan dapat hidayah dan masuk Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ra'aitun Nabi SAW fin naum. Aku mimpi Rasulullah, aku melihat Rasulullah wa huwa jalisun fi mawdi'in minal wamadi', dan aku lihat Rasulullah duduk di suatu tempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah duduk di suatu tempat, datanglah sosok orang yang alim, ahli hadis, ahli fikih, yaitu Al-Ghadi Al-Barti Al-Hanafi. Al-Ghadi Al-Barti Al-Hanafi, seorang yang ahli ibadah. Dia datang menghadap Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau berdiri menyambut Al-Ghadi Al-Barti tersebut. Kemudian Al-Ghadi Al-Barti begitu senangnya, dia mau salaman dengan kanjeng Nabi, diulurkan tangan Rasulullah, dicium bolak-balik oleh dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ta'al, kemari, mana dahimu? Dicium oleh Nabi Muhammad, dicium oleh Nabi Muhammad. Ini yang kita dambakan di majelis ini, yang kita dambakan cuma satu, mimpi Nabi Muhammad, senangnya Nabi Muhammad, bahagianya Nabi Muhammad. Ini yang kita tunggu, ma'asyiral muslimin. Kita tidak cari kemasyhuran di majelis ini, tidak cari fulus kita di majelis ini, tapi kita ingin membahagiakan Nabi. Kita kepingin mimpi Nabi Muhammad, sehingga Al-Ghadi Al-Barti ini dipegang dahinya, lalu dicium, lalu mengatakan Rasulullah, marhaban billadhi ya'malu bisunnati wa athari. Marhaban, selamat datang, billadhi ya'malu bisunnati wa athari. Selamat datang orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Garis bawahi kalimat Rasulullah, selamat datang orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Kenapa Anda tidak suka baju putih, tapi Anda memilih baju yang lainnya? Kenapa Anda mengatakan baju putih adalah baju orang Arab, lalu Anda memilih baju yang bukan sunnah kanjeng Nabi Muhammad? Di mana cinta Anda kepada Nabi Muhammad? Anda Muslim, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Lihat Al-Imam Al-Ghadi Al-Barti, dia datang disambut oleh Nabi, asalnya duduk, Rasulullah berdiri, Rasulullah dicium dahinya, lalu mengatakan marhaban billadhi ya'malu bisunnati wa athari. Selamat datang yang menghidupkan sunnahku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tepat jam 10, mudah-mudahan kita kumpul di sini menyenangkan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad. Rindu Rasul, tidak cari uang. Betul? Betul? Ada majelis, kalau sudah datang, khodimnya harus dapat sekian, ini harus dapat sekian, ini harus dapat sekian, sehingga apa? Yang ngundang ngeden. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono apa ndak? Lho iki kok wedi kabeh iki. Ono apa ndak? Wonten apa mboten? Sing keras ngono.
Ke atas napa mboten? Majelis Rasulullah ndak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kru-krunya majelis Rasulullah. Saya sarankan, saya nasihati, kalau kamu kerja, pasang umbul-umbul, pasang semuanya. Satu yang kamu niatkan, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jangan cari fulus, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau kamu niatan begitu, kamu didatangi Nabi Muhammad. Atau orang lain didatangi Muhammad, lalu seperti apa yang terjadi kepada Habib Mundir Musawa. Tolong, Habib Mundir Musawa bermimpi Nabi Muhammad, lalu mengatakan, tolong sampaikan salamku kepada fulan yang masang umbul-umbul, karena cinta dengan Nabi Muhammad, karena ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Saya kepingin itu, ma'asyiral muslimin. MRR kepingin itu, ma'asyiral muslimin. Kru-krunya bisa dibanggakan Nabi Muhammad, jamaahnya bisa dicintai Nabi Muhammad, dirindukan Nabi Muhammad, hidup baik, hidup soleh, dan mati dalam keadaan cinta dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Karena MMR itu hanya jam 10 selesai, maka saya atas nama khadim Majelis MMR mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran takmir Masjid Nurul Huda dan warga Gadang Gang 2 yang telah memberikan tempat dan waktu kepada kami semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah MRR semuanya, kru-krunya semuanya, dan para habaib, para kiai, para sesepuh yang setia mendampingi MRR. Mudah-mudahan mereka dicintai Nabi Muhammad. Kita semua dicintai Nabi Muhammad. Memang amalan kita ini kurang, dosa kita menumpuk tak terhitung laksana buih di lautan, tapi kita tidak putus asa. Kita ada Nabi Muhammad. Kita cinta Nabi Muhammad, kita berpegang kepada Nabi Muhammad, kita rindu kepada Nabi Muhammad. Di hati kita ada mahabbah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang tidak memuliakan Nabi Muhammad, walaupun ahli ibadah, ahli sholat, baca kitab luar biasa, Anda dibanting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memuliakan Nabi Muhammad. Bukan jangankan Anda, malaikat pun dibanting oleh Allah. Ketika waktu Mi'raj Rasulullah masuk ke surga, dia tidak berdiri. Apa yang dilakukan Rasulullah oleh Allah? Diambil itu malaikat, dibuang gunung Qaf, patah semuanya sayapnya. Selamatnya bagaimana? Kata malaikat Jibril, kamu kalau kepingin selamat, sholli ala habibi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, salawatlah dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat itu pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, sayap itu kembali dan terbang menjadi mulia kembali. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.